Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Iqadul Imam dan kita sudah sampai kata mutiara 39. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Untuk itu mohon disimak bersama apa yang akan kita sampaikan dalam kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam tuhsin dhannaka bihi li ajli wasfihi hasin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka fahal awadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Ilam tuhsin, jika kamu tidak bisa berbaik, dhannaka akan sangkaanmu bihi kepada Allah, di ajli wasfihi karena adanya sifatnya Allah yang muncul, yang datang pada engkau. Jadi ketika kamu tidak bisa, jika kamu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah, ketika Allah mendatangkan takdir-takdir di hadapan kalian, di dalam kehidupan kalian, berupa musibah, ujian, sakit, penderitaan, prahara, problematika. Dan ketika itu yang datang kepada kalian, kepada kita, takdir-takdir seperti itu, jangan keburu engkau itu berburuk sangka kepada Allah. Artinya jangan sampai kita semua sebagai hamba Allah yang sejati itu ketika Allah kirim dengan ujian, ketika Allah kirim dengan musibah, ketika Allah kirim sesuatu yang sifatnya menderita, maka kiriman-kiriman Allah yang datang kepada kita ini jangan sampai kamu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi bahwa apa yang didatangkan oleh Allah kepada kita dalam bentuk ujian tadi, musibah-musibah yang datang itu, boleh jadi itu bagian cara Allah untuk mencintai kita, agar supaya kita cepat lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam satu hadis dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Idza ahabballah, apabila ahabba, cinta siapa Allah, Allah abdan kepada seorang hamba, ibtalah, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi itu bagian daripada cara Allah agar supaya kita cepat untuk kembali, untuk melabuhkan, untuk menyandarkan semuanya kepada Allah. Biar hanya lisanmu menyebut Allah, biar hatimu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi itulah cara-cara Allah ketika Allah ingin menampakkan rasa cintanya kepada seorang hamba, sehingga dengan demikian hamba agar supaya bergegas untuk kembali kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi bahwa ketika Allah hadirkan ujian-ujian, ya, berupa musibah, ujian-ujian berupa sakit, boleh jadi itu didatangkan oleh Allah dalam rangka untuk menaikkan kualitas sebagai hamba Allah.
untuk dinaikkan kelasnya. Ibaratnya orang sekolah, ya, ibaratnya orang sekolah itu kapan akan naik kelas kalau tidak diuji lebih dahulu. Oleh sebab itu jangan keburu kita suudzon kepada Allah. Berbaiklah sangka kepada Allah. Illam tuhsin dzannaka bihi li ajli wasfihi. Jadi jika tiada bisa berbaik dzannaka akan sangkaanmu bi kepada Allah li ajli wasfihi, karena adanya munculnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sekalipun yang datang kepada kita, yang datang dari takdir Allah, yang ada pada kita itu, kita tetap husnudzon, hasin dzannaka, perbaikilah sangkaanmu bi kepada Allah. Karena apa? Karena selama kita masih hidup, selama kita masih mengembuskan, selama kita masih bisa keluar masuk nafas kita, selama kita masih bernafas, bahwa kita tetap untuk dianjurkan untuk husnudzon kepada Allah, itu artinya bahwa Allah masih li ajri muamalatihi ma'aka, karena Allah itu masih memperlakukan, ya Allah ma'aka bersama, Allah itu masih berkenan, Allah masih memperbolehkan kamu bersama beliau. Berarti sekalipun derita, penderitaan, ujian, musibah bertubi-tubi pada kalian, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Tetaplah istiqomah untuk husnudzon kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidaklah membenci. Apa buktinya? Buktinya Allah masih memperlakukan kamu bisa hidup di dunia sekalipun dengan derita atau dengan penderitaan itu. Jadi hasin dzannaka, perbaikilah dzannaka akan dugaanmu bi kepada Allah li ajli muamalatihi, karena ya masih memperlakukannya Allah, masih memperlakukan muamalah, ya kalau dalam bahasa jual beli itu masih melakukan transaksi, masih melakukan hubungan Allah maka kepadamu. Artinya kita itu masih diberikan sempat oleh Allah, masih dihidupkan oleh Allah. Itu berarti Allah masih memperlakukan baik kepada kita. Ya, maka itu jangan keburulah kita untuk bersuudzon kepada Allah. Fahal awwadaka illa hasanan wa halla asada ilaika illa minana. Fahal awwadaka, maka tiada siapa Allah, tiada membiasakan siapa Allah kepada kamu illa hasanan, kecuali kebaikan-kebaikan. Wa halla asda, dan tiada memberikan, mendatangkan siapa Allah ilaika kepada kamu illa minanan, kecuali yaitu berupa anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi sifat Allah. Jadi Allah tidak biasa memberikan sesuatu kepada hambanya kecuali yang baik. Allah tidak pernah mendatangkan sesuatu apapun kepada hambanya itu kecuali anugerah-anugerah yang akan selalu diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Kultu, saya katakan, an-nasu, adapun manusia, fi husnudzoni, di dalam bicara masalah husnudzon, manusia di dalam lingkaran husnudzon billahi kepada Allah itu ala qisma, ini dibagi menjadi dua. Sekali lagi bahwa katanya Ibnu Ajibah, kultu, saya katakan, an-nasu fi husnudzoni billahi ala qisma ini. An-nasu, adapun manusia, fi husnudzoni, di dalam berbaik sangka, di dalam husnudzonnya kepada Allah itu ala qisma ini dibagi menjadi dua.
Pertama, husnudzonnya khawazin wa awamin, husnudzonnya orang-orang khawas dan husnudzonnya orang-orang awam. Jadi ini dibagi menjadi dua kelompok husnudzon itu. Orang khawas itu siapa yang dimaksudkan? Orang khawas itu adalah orang-orang yang punya keistimewaan, orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Bisa para wali, bisa para ulama, bisa orang-orang ahli ma'rifah yang sudah tingkatan ma'rifahnya sudah tinggi. Itu namanya al-khawas. Amal khawasu, maka adapun orang-orang khawas, orang-orang yang punya spesifikasi, orang-orang yang punya keistimewaan, boleh itu para ulama, boleh itu para wali salafus soleh, boleh orang-orang yang ahli ma'rifah. Fa husnu dzannihim billahi nasyi'un an syuhudi jamalihi wa ru'yati kamalihi. Fa husnu dzannihim, maka itu husnudzonnya orang-orang khawas billahi kepada Allah itu nasyi'un, lahir atau bersumber atau muncul an syuhudi jamali, karena menyaksikan akan sifat jamaliyahnya Allah, wa ru'yati kamalihi, dan karena melihat sifat kesempurnaan Allah, sehingga tidak terbesit sedikit pun di dalam qalbiyah mereka, tidak terlintas sedikit pun di dalam sanubari mereka untuk bersuudzon kepada Allah. Mereka selalu husnudzon kepada Allah. Karena apa? Karena yang muncul pada hati mereka adalah menyaksikan akan sifat jamaliyahnya Allah, menyaksikan akan sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu fa husnudzonnihim, maka adapun husnudzonnya mereka, baik sangkanya orang-orang khawas billahi kepada Allah itu layang kotiu, tidak pernah putus. Masya Allah. Jadi husnudzon terus, ya, qalbiyahnya, hatinya orang-orang khawas ini terhadap apapun yang datang pada mereka, penderitaan, musibah, ujian, sakit, kemiskinan, ya, prahara-prahara, problematika, sekalipun mereka dihempas oleh beraneka ragam, bermacam-macam, bertumpuk-tumpuk problem, ujian-ujian, mereka selalu husnudzon kepada Allah. Padahal diberi ujian kayak gitu oleh Allah, mereka tetap husnudzon. Kenapa? Karena hati mereka telah menyaksikan akan sifat jamaliyah Allah, karena hati mereka telah melihat akan sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Layang qati, tidak pernah putus husnudzonnya orang-orang khawas. Sawaun ini, sawaun wajahahum, baik itu sawaun, baik wajahahum, menyodorkan, memberikan, menyuguhkan siapa Allahum kepada mereka, bijamalihi, melalui sifat jamaliyahnya Allah, au bijalalihi, atau melalui sifat jalalnya Allah, melalui sifat keagungan Allah. Baik yang datang itu, ya, pemberian-pemberian Allah itu bersumber dari sifat jamalnya Allah, maupun yang bersumber dari jalalullah, dari keagungan Allah, mereka tetap akan selalu husnudzon kepada Allah. Apa yang dimaksudkan pemberian Allah yang bersumber dari jamaliyah itu? Ini yang dimaksudkan di anna ittisafahu ta'ala birrahmati warrafati wal karami wal judi la yanqati. Karena yang di anna ittisafahu, karena sesungguhnya persifatannya Allah Ta'ala, artinya Allah mempunyai sifat birrahmati, dengan kasih sayang, warrafati, dan kasih, wal karami, dan kemurahan, wal judi, dan kedermawanan. Layang koti itu, layang koti, tidak pernah putus sifatnya Allah seperti itu. Ini yang dimaksudkan bahwa mereka tidak mereka tidak pernah putus dari husnudzon mereka. Husnudzon mereka itu terus nyambung, tidak pernah putus. Ya,
ketika mereka diberikan oleh Allah berupa rahmat, diberi kemurahan, diberi nikmat, diberi kesehatan, diberi pangkat oleh Allah, itu husnudzon. Tentu siapapun orangnya dalam tingkatan ketika mereka diberi nikmat oleh Allah, diberi peparing-peparing altofnya Allah, pasti semua orang akan husnudzon. Tetapi khusus untuk orang-orang khawas ini, bahwa husnudzon mereka itu tidak hanya lahir dari sifat jamaliyahnya Allah. Sifat jamaliyah Allah itu artinya bahwa sesuatu yang datang itu, ya, yang dimaksudkan jamaliyah adalah sesuatu yang indah, diberi rezeki, diberi kesehatan, ya, diberi pangkat, hidupnya nikmat, terus itu namanya sifat jamaliyahnya Allah yang diberikan kepada makhluk. Tentram, ya, kasih sayang, diberikan kemurahan, diberikan pokoknya fasilitas yang enak-enak. Itu lahir dari sifat jamaliyahnya Allah. Dan tentu siapapun kalau di ranah ini semuanya pasti akan husnudzon kepada Allah. Fa idza tajalla lahum bijalalihi au qahriyatihi ini. Fa idza tajalla apabila yang muncul, fa idza tajalla apabila bertajalli siapa Allah, lahum kepada orang-orang khawas bijalalihi dengan sifat jalalnya Allah, au qahriyatihi atau sifat perkasanya Allah atau maksanya Allah. Ketika yang muncul, yang hadir, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba khawas ini adalah sesuatu yang bersumber dari sifat jalal, bukan bersumber dari sifat jamal, tapi dari jalal. Makanya itu berbeda. Kalau yang bersumber dari sifat jamal itu akan melahirkan apa yang datang itu, artinya sesuatu yang bersifat nikmat, diberikan kesehatan, ketentraman, ya, diberikan pangkat, ya, diberikan rezeki yang banyak. Itu ketika yang hadir di hadapan orang-orang khawas itu adalah sifat jamalnya Allah. Ketika yang datang adalah sifat jalalullah, sifat keagungan Allah. Ketika yang hadir pada mereka adalah sifat qaharnya Allah, maka mereka alimu, mereka mengetahui. Mereka alimu, mereka mengetahui ma fi toyyi dzalika, ma akan sesuatu, fi toyyi dzalika, dibalik lipatan itu semua, min tamamin nikmati, ada sebagian daripada kesempurnaan nikmatnya Allah, wa syumuli rahmatihi, dan keseluruhan dari kasih sayangnya Allah. Ketika yang hadir, yang datang pada mereka adalah berubah atau bersumber dari sifat jalalullah atau kuhriyahnya Allah, keperkasaannya Allah, memaksanya Allah, berupa penyakit, berupa ujian-ujian, berupa kemiskinan, penderitaan, prahara-prahara, problematika, ya. Mereka alimu, mereka mengerti, mereka berusaha mengetahui, mereka mengetahui ma fi toyyi dzalika, apa yang ada di balik itu semua. Jadi mereka berusaha untuk mengetahui dengan apa yang diberikan oleh Allah, dari penderitaan, dari ujian-ujian yang bersumber dari qahriyahnya Allah itu, mereka mengetahui bahwa di situ pasti ada hikmah besar. Fi toyyi dzalika, di balik lipatan itu dia mengetahui di sana diselipkan oleh Allah hikmah-hikmah, fadhail yang luar biasa, yang merupakan min tamami nikmatihi, yang menjadi bagian kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa syumuli rahmatihi, dan menjadi keseluruhan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa walaba alaihim, sehingga walaba alaihim, menjadi menang, unggul, alaihim, atas mereka, apa syuhudur rahmati, yang muncul, yang unggul pada mereka ketika seperti itu, apa syuhudur rahmati, penyaksian terhadap rahmatnya Allah,
wal jamali dan sifat jamaliannya Allah, keindahan Allah. Fadama sehingga menjadi langgeng apa husnudzonnihim, baik sangkanya orang-orang khawas ala kulli halin, sepanjang keadaan. Masya Allah, itu tingkatan apa husnudzonnya orang-orang khawas. Wa ammal awamu, maka adapun husnudzonnya orang-orang awam, fa husnudzonnihim, maka adapun husnudzonnya orang-orang awam billahi, kepada Allah, itu nasyiun, muncul atau lahir an syuhudi ihsani, dari menyaksikan kebaikan Allah, wa husni muamalatihi, dan kebaikan perlakuannya Allah, wa imtinanihi, dan kebaikan anugerah-anugerah Allah. Berbeda dengan orang awam. Orang awam itu husnudzon mereka, ya, husnudzon mereka kepada Allah itu lahir dari menyaksikan sesuatu yang baik dari Allah, nikmat, rahmat, maunah, rezeki, pangkat, sehat, sehingga membuat mereka itu husnudzon karena itu, melihatnya dari kebaikan-kebaikan Allah. Fa idza nazalat bihim qahriyah, dan ketika yang turun bihim kepada orang awam apa qahriyatun, sebuah sifat qahrnya Allah, kemudian datang kepada orang awam sifat enggak enak, diberi penderitaan, diberi musibah, diberi prahara-prahara, problematika, au syiddatun, atau beratnya hidup, nadzoru, mereka melakukan nadzor, mereka akan melihat pula ila salifi ihsanihi, kepada dulu dari kebaikan Allah, wa husnima, dan kebaikan apa-apa asda yang telah mendatangkan siapa Allah, ilaihim, kepada mereka orang-orang awam, min husni lutfihi, dari baik min husni lutfi, dari baiknya kasih sayangnya Allah, wa imtinanihi, dan anugerahnya Allah. Sehingga fakosu, mereka berusaha mengiaskan sesuatu yakti, yang telah datang alama atas sesuatu mado yang telah lewat fatalaqau, sehingga mereka menerima akan sesuatu yaritu yang telah datang alaihim, kepada mereka bil qabuli waridho, dengan cara menerima dan ridho. Artinya bahwa apa itu? Ketika yang muncul, yang hadir, ya sesuatu pada mereka itu berupa penderitaan, musibah, ujian-ujian yang ada pada orang-orang awam itu, maka mereka berusaha untuk membandingkan, ya, berusaha untuk membandingkan terhadap kebaikan-kebaikan Allah yang dulu, pemberian-pemberian anugerah dari Allah itu dibandingkan. Iya ya, sesungguhnya kalau dibanding-bandingkan, nah ini mereka berusaha untuk menimbang pemberian Allah yang berupa nikmat dengan ujian Allah. Dari situ mereka akan menerima bahwa sesungguhnya peparing Allah, nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan ujian. Sehingga muncullah kata-katanya,